Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk salamnya. Selamat siang anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Doa. Mari kita berdoa agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa selesai. Anak, agenda selanjutnya adalah kita presensi, namun nanti ketika Bu Rahayu presensi, mohon kalian untuk menyiapkan peralatan pembelajaran pada hari ini. Ya, saya absensi dulu. Iva mana? Hadir, Bu. Iya. Hadir, Bu. Anak sudah mempersiapkan dirinya tadi, peralatannya sudah dikeluarkan. Sudah, Bu. Tolong dilihat kanan kiri kalian. Apakah di situ ada sampah? Jika ada, mohon dipungut dan dibuang di tempat sampah. Oke, kita harus menjaga kebersihan ya, karena sekolah kita sudah adiwiyata, jadi harus menjaga kebersihan. Nah, untuk selanjutnya silahkan dirapikan pakaiannya. Itu anak kenapa pentingnya untuk menjaga kerapian. Nah, di sini meskipun kita tidak boleh melihat dari penampilan, namun kalau kita terlihat rapi, itu menentukan bahwa diri kita ini siapa. Kemudian anak, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Norma dan jenis-jenis norma, Bu, kemarin, Bu. Norma itu apa kira-kira, Dian? Norma itu aturan, Bu, yang mengatur tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu aturan yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita akan belajar tentang materi atau pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, silakan kalian buka bukunya halaman 29. Dibuka halaman, baik, sudah dibuka halaman 29? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Nah, ini anak-anak, sebelum Bu Rahayu menjelaskan ya, saya ingin tahu dari pendapat kalian tentang hak dan kewajiban ya ini. Menurut kalian, bagaimana jika semua orang menuntut haknya terkait aturan yang ada? Siapa yang mau berpendapat di sini? Jika semua orang menuntut haknya saja. Iva. Iya. Harusnya balance, Bu, antara hak dan kewajiban, Bu. Jadi, haknya baru bisa dituntut setelah kita melaksanakan kewajiban gitu, Bu. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, saya rasa cukup ya, cukup jelas anak-anak. Nah, sekarang coba menurut kalian bagaimana jika semua orang menuntut kewajibannya saja? Nah, kira-kira apa penjelasannya anak-anak? Sebenarnya sama, Bu, kalau salah satunya saja yang dituntut agaknya kurang seimbang, Bu, kurang selaras gitu, Bu, kalau kewajiban saja atau haknya saja. Begitu, Bu. Mungkin yang lain teman-teman bisa menambahi, Bu. Oke ya, baik, untuk Dian ini sama ya pendapatnya dengan Iva, bagus sekali. Hari ini manfaat hak dan kewajiban itu dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ketertiban, kerukunan, keadilan, tidak ada pelanggaran hak dan tidak ada pengingkaran kewajiban, serta tentunya dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban. Hari ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah Bu Rahayu akan menjelaskan tentang pengertian hak dan pengertian kewajiban terhadap norma di Microsoft Suite yang linknya sudah saya bagikan di grup kalian kemarin malam. Kemudian nanti kalian akan saya bagi kelompok. Di situ kalian akan menganalisis tentang salah satu berita dari pelanggaran hak dan kewajiban. Nanti berkelompok sebanyak 3 orang dalam satu kelompok. Nanti kelas ini akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa-siswi yang heterogen. Nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Selesai, nanti kita akan melaksanakan yang evaluasi atau penilaian di kegiatan akhir. Tujuan pembelajaran agenda hari ini itu tentang kita dapat mengerti tentang hak dan kewajiban terhadap norma, kemudian kalian nanti bisa menganalisis contoh kasusnya, serta
kalian nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi dan mengumpulkan laporannya. Baik, akan saya jelaskan di sini tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, mohon diperhatikan anak-anak. Ya, ini setiap norma selalu mengandung hak dan kewajiban. Norma selalu mengandung hal-hal yang harus didapatkan oleh semua orang yang terikat norma itu. Juga selalu mengandung hal-hal yang harus dilakukan setiap orang tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing. Gambar apa ini, Anila? Ada siapa di situ, Anila? Ada Pak Kepala Sekolah, Bu. Iya, ada lagi? Itu ada Selain Pak Kepala Sekolah. ada Agam, Bu, sama Arif, Bu. Gambar tentang Bapak Kepala Sekolah ya. Kemudian di sini ada siswa kita ya. Salah satunya di sini yang terpotret adalah Agam dan Arif, di mana siswa berangkat sekolah. Jadi kalau aturan di sekolah kita kan kita harus datang, siswa itu harus datang, baik siswa maupun guru ya, harus datang sebelum pukul 7. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar siswa lagi belajar, Bu. Ini gambar tentang siswa mengerjakan tugas dalam kegiatan pembelajaran. Semua keharusan itulah kewajiban yang terkandung oleh norma. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian hak. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Setiap orang berhak mendapat manfaat dari norma atau aturan yang dibuat karena manfaat norma merupakan haknya. Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak ini disebut namanya hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Nah, coba kamu perhatikan. Nah, ini gambar kamu dulu adalah dikandung oleh ibu kalian, mama kalian. Nah, kalian ini di dalam kandungan sudah memiliki yang namanya hak. Hak untuk hidup. Oke, untuk pembahasan selanjutnya adalah pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma. Yang bertanya? Saya Silakan. Silakan. mau tanya, terus kalau misalkan kita sekolah itu sebenarnya itu hak kita apa kewajiban kita ya, Bu? Oke, baik. Pertanyaan Rian sangat bagus ya. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Rian sebelum Bu Rahayu menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Iva. Kalau kita mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 nih, Bu, sekolah itu bagian dari hak warga negara, Bu. Jadi itu hak kita, Bu. Si Iva ini mengacu pada suatu pasal. Memang di dalam dunia pendidikan kita ini ada yang harus diatur ya. Ya salah satunya pendidikan itu tadi, bahwa setiap orang ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Baik ya, sudah jelas Rian penjelasan dari Bu Rahayu dan teman kamu Iva? Sudah, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Nah, cukup jelas ya penjelasan dari Bu Rahayu. Nah, kita akan membagi kelompok. Ya, di kelompok kita ini, kita bahas heterogen yang tadi ya, akan saya bagikan sesuai dengan kelompok yang kemarin saja ya anak-anak, karena kita sudah berkelompok sebelumnya. Jadi untuk kelompok 1 di sini adalah Iva, Wahyu, dan Yuyun. Kelompok 2 di sini adalah Rian, Yulia, Aisyah. Dan kelompok ketiga adalah Dian, Anila, dan Agam. Serta Arif. Sudah saya bagi ya tadi kelompoknya. Dan ini coba kalian amati secara seksama bersama teman satu kelompok kalian. Nah, menurut kalian dari gambar ini gambar apa sih? Kamu catat di bukumu ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa?
Itu sampah yang berserakan, Bu, sepertinya. Iya, gambar sampah berserakan. Kemudian ya ini ya, menurut gambar apakah itu? Nah, menurut kamu, mengapa warga masih membuang sampah di sembarang tempat meskipun ada himbauan? Kan kalau buang sampah harus bayar, ada bulanannya. Kalau di situ kan Oh iya, gratis. ya gratis ya, padahal di sini sudah tidak boleh membuang sampah, sudah ada aturan pemberitahuan bahwa di sini bukan tempat sampah. Jadi ini berarti warga negaranya ini masih belum mengerti bahwa aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Selanjutnya ini LKPD-nya. LKPD-nya sudah saya bagikan di link WA ya. Sekarang ini saya jelaskan untuk pengerjaannya. Jadi kita kegiatannya adalah membaca dan menganalisis berita. Nanti kalian tulis kelas kalian. Jadi kelas 7 Anugrah, nama anggota kelompoknya tadi sesuai kelompok 1, 2, 3. Nah, dengan petunjuk silakan membaca berita di bawah ini. Setelah itu kalian analisis pertanyaan di bawahnya. Baik dari penjelasan Bu Rahayu itu tadi tentang LKPD yang kalian diskusikan. Jelas? Jelas, Bu. Nah, silakan kalian berkelompok dan didiskusikan. Kalian bagaimana, ada kesulitan? Enggak, Bu, bisa, Bu. Ini lagi ngobrolin, Bu. Oke, alhamdulillah. Kelompoknya Anila. Nih Anila, Agam, Arif, dan Dian bagaimana? Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Anak-anak, ini sudah 10 menit ya. Saya rasa kamu sudah selesai semua. Apakah memang sudah selesai semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 sampai 3 sudah selesai. Nah, ini ada yang namanya agenda presentasi. Kelompok 3, silahkan kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Kelompoknya Dian, Anilawati, Agam, dan Arif. Silakan. Siapa yang ingin membacakan? Baik, Anila, silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari artikel buang sampah sembarangan 12 warga Sidoarjo di sidang. Dari artikel ini, apa isi berita tersebut atau artikel tersebut? Jawabannya adalah, dalam kasus pada berita tersebut yang terjadi ialah 12 warga disidang karena tertangkap melanggar peraturan daerah Perda nomor 6 tahun 2012 tentang larangan membuang sampah di sembarang tempat atau di saluran sungai yang ada di wilayah Sidoarjo. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hak dan kewajiban yang tersirat dalam berita? Hak yang tersirat adalah adanya pelanggaran hak lingkungan jadi tercemar dan kotor. Seharusnya hak kita adalah menikmati lingkungan sekitar sungai yang bersih dari sampah dan tidak tercemar. Kemudian kewajiban apa yang tersirat dari berita tersebut? Kewajiban yang tersirat adalah pengingkaran kewajiban, yakni tidak menjaga lingkungan. Masih ada orang yang membuang sampah sembarangan, yakni di sungai. Seharusnya kewajiban kita adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian untuk jawaban yang ketiga, berdasarkan peristiwa tersebut, bagaimana kaitannya dengan hak dan kewajiban? Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan permasalahan tersebut, yakni jika kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah, maka secara otomatis kita sudah melakukan pemenuhan hak orang lain untuk bisa menikmati alam atau lingkungan sekitar sungai yang bersih dari sampah dan tidak tercemar. Dan juga sebaliknya, jika kita ingin hak kita dipenuhi, yakni menikmati lingkungan sekitar sungai yang bersih, maka kita harus melakukan kewajiban kita, yakni tidak membuang sampah di sekitar sungai. Kewajiban kita untuk menjaga alam yang salah satunya dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke sungai sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan negara dalam Undang-Undang Perlindungan Alam seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya pemaparan dari Anila dan kelompoknya. Oke, baik anak-anak, untuk Anila ini apakah ada yang bertanya?
Jelas ya presentasi dari Anila. Jadi tentang isi beritanya tadi kan ya memang siapa di situ yang melanggar ya tentang 12 warga di Sidoarjo itu yang melanggar, dan hak dan kewajiban yang tersirat tadi dalam berita juga sudah disebutkan dengan bagus ya, melanggar tentang lingkungan. Kita sudah semuanya presentasi. Untuk itu kita berikan cukup bagus ya dalam memaparkan, dan isinya juga sesuai dengan yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Nah, dari pemaparan tersebut kita akan merefleksikan kira-kira apa yang sudah kita pelajari dalam pertemuan hari ini. Yang saya terima dari pelajaran hari ini tuh kita itu harus antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, ini ya refleksinya. Nah, ayo anak-anak kita simpulkan bersama materi hak dan kewajiban. Ini saya ajak kalian untuk bernyanyi dengan pola irama Boria, Suka-Suka, Upin, dan Ipin. Mari semua rakan dan kawan, kita belajar kewajiban itu yang harus dilakukan dan sesuatu yang kita terima. Di semua rakan dan kawan, kita belajar hak dan kewajiban dalam setiap hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk evaluasi ya, untuk evaluasi pertemuan hari ini dikerjakan secara individu. Alhamdulillah kegiatan pada pertemuan ke-1 ini telah selesai. Nah, dari pertemuan ke-1 ini apakah kalian ada yang perlu ingin ditanyakan? Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penerapan hak dan kewajiban. Akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Ibu Rahayu akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, kalian sangat luar biasa dalam pertemuan hari ini. Saya berharap pembelajaran kita hari ini bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibawa ke masa depan kalian selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.